Tema yang saya sampaikan hari ini sebetulnya karena sebuah pertanyaan, ya. Satu dari Jawa Timur, satu dari Jawa Barat. Cara pengertian, kamu gak salah nih. Perintahnya Isa tuh berat loh. Salah satu dia berkata, mengampuni musuh. Dia bilang itu. Jadi obrolan itu saudara, hanya dia tanya kepada saya sudah jelaskan sebisa mungkin di WA, tapi membuat saya berpikir, ini perlu saya sampaikan. Saya bilang, kamu beritahu yang lain yang bisa dengerin hari Minggu. Dan saya pikir buat saudara dan saya sebagai orang percaya, sebagai anak sulung juga perlu. Sebetulnya dulu saya sudah pernah singgung saudara. Ya. Tapi perlu saya jelaskan karena ini penting. Alkitab berkata, temanya adalah perintahnya tidak berat. Kita mau belajar pengertian ini. Next. Saudara, saya mau sampaikan ya, penulisnya atau orang yang dipakai menyampaikan adalah Yohanes. Ini bukan Yohanes Pembaptis. Ini Yohanes murid Yesus yang dicintai. Nah, karena kedekatannya, dia bisa mengalami pengalaman yang tidak dialami oleh murid yang lain. Dan ayat-ayat ini enggak disampaikan di murid yang lain. Tapi Yohanes menyampaikan. Ini menarik saudara. Karena kedekatannya, dia menyimpulkan inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya loh, gak cuma sekali. Dan yang luar biasa, Yohanes berkata, perintah-perintahnya, tolong jawab, tidak berat. Saudara, yang ngomong ini orang yang ngalami. Ya. Makanya Bapak Ibu perhatiin ya, orang kalau dengar khotbah, teori sama orang yang ngalami itu beda. Ini Yohanes ngalami. Dibawa ke Pulau Patmos pun dia tidak merasa menderita. Makanya kalau Bapak Ibu lihat suratnya dia di kitab Wahyu, menegangkan. Tapi dia bisa menyampaikan dengan santun. Ya. Tidak dengan ketakutan. Dunia kan begini. Kenapa dia bisa ngomong? Karena semua under control. Semua tuh Yesus Alfa dan Omega. Yesus ada di tengah-tengah semua masa yang ada di dunia. Yang percaya katakan. Jadi dia menyampaikannya dengan begitu santai. Akan ada begini, akan ada begitu. Makanya kemarin hari Kamis saya singgung saudara. Apa yang ditulis di Alkitab tidak mungkin kita membatalkan. Contoh ya, Tuhan berkata akan ada gempa. Akan ada perang, itu gak mungkin dibatalkan. Yang memungkinkan apa? Menunda. Kalau boleh hal ini tidak terjadi, yang berat. Sebelum yang berat, pengangkatan dulu. Itu kalau gereja mempergunakan kesempatan itu. Jadi, saya melihat saudara, ya, Tuhan itu tidak membuat saudara ikut Yesus tambah susah. Enggak. Nanti saya tunjukkan buktinya. Nah, persoalannya
Firman mengatakan basicnya, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Bukan semua yang ada di gereja. Yang lahir baru. Bukan cuma di gereja. Kalau lahir baru dia di gereja. Atau di kandang lain yang saya sampaikan. Tapi itu di gereja berarti lahir baru. Belum tentu. Ini kasih pengertian. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa Bapak Ibu? Iman kita. Artinya apa? Pribadi satu dengan yang lain berbeda. Kalau saudara percaya, kalau engkau menangkap, kalau engkau mengerti, imanmu mengalahkan. Mengalahkan duniamu. Mengalahkan masalahmu. Mengalahkan dunia perbisnisanmu. Mengalahkan dunia pelayananmu. Dunia keluargamu. Alkitab berkata iman. Kita. Bukan iman lo ya. Iman kita. Makanya saudara gak semua orang melewati hidup itu dengan apa ya? Sebentar lagi. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya. Itu beda Bapak Ibu. Ya. Menghadapinya tuh lain. Nah sekarang ini ya orang yang gak cinta Tuhan, yang gak kenal Tuhan. Kalau dia lihat saudara sama-sama stres, mereka gak tertarik loh. Tapi kalau lihat saudara dan saya beda, ada sesuatu. Itu membuat mereka bertanya. Makanya saya lihat dua orang ini penting banget. Saya bilang kamu mengerti betul. Tuhan itu enggak membuat kamu jadi stres. Ya, lihat. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya? Yesus adalah anak Allah. Yesus bukan sekedar nabi. Dia anak Allah. Dia juru selamat satu-satunya. Yang setuju katakan. Nah sekarang next. Bapak Ibu lihat. Ini kita pakai pikiran saja ya. Logika. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Ini awal perjumpaan Tuhan dengan semua orang. Bukan hanya kepada murid. Semua yang letih lesu. Tuhan tahu Bapak Ibu, setiap orang bisa letih lesu. Setiap orang punya beban berat, bisa. Ya, persoalan, keluarga, sakit penyakit, gitu. Itu loh. Jadi ternyata perangnya tuh di pikiran Bapak Ibu. Perangnya kita tuh di sini. Ya. Gimana caranya saudara tetap berbeban berat? Padahal Tuhan berkata, kamu yang berbeban berat, ayo datang, aku ambil. Aku akan memberi, apa Bapak Ibu? Kelegaan. Artinya apa kelegaan apa? Ya diambillah masalahnya. Nah tapi masalahnya di sini. Setelah saudara percaya Yesus, setelah kita lahir baru dan bebannya diambil, dosanya diambil, jangan lupa. Di Matius yang sama, 28-29. Pikulah kuk yang kupasang. Saudara, Tuhan tuh pengen ya. Kita bukan punya kuk dunia. Kita tidak punya kuk masalah kita. Tapi kuk yang dari Tuhan. Yaitu hal yang berkaitan dengan pekerjaan Tuhan. Nolong orang, memikirkan orang. Jadi Bapak Ibu, selama saudara tidak mau terima kuk, ya, hidup yang jadi berkat buat orang lain, saudara akan sulit melepaskan ini.
Belajarlah padaku, kata Tuhan. Aku lemah lembut, rendah hati. Jiwamu akan mendapat apa Bapak Ibu? Bukan tidak ada masalah. Jiwamu akan tenang. Semua kewajiban yang harus kita lakukan. Saya kemarin waktu di sini bisa mendadak ingat saudara. Ya. Kita ini mau jadi berkat itu tidak selalu harus yang hebat ya. Dulu ada seorang orang ibu di Magelang. Kalau kebaktian itu minggu pagi saudara. Ada sebuah keistimewaan yang tidak saya pikirkan. Yaitu apa? Selalu kalau saya di belakang ya. Dulu di dekat pintu saudara ada lampu. Ya, ada lampu berapa tuh nggak tahu. Selalu dia berkata, Pak Pet, ini kan siang. Apa nggak sayang? Lampu dinyalakan. Saudara, saya pikir nih orang awalnya ya, kok ribet banget sih? Hanya lampu. Tapi Tuhan memberikan saya pengertian. Dia ikut memikirkan gimana caranya pengeluaran gereja yang tidak harus keluar, tidak keluar. Di situ saya diberi pengertian, oh saya tahu. Saya bilang, Bu, terima kasih. Nanti minggu depan lagi saudara, dia ke depan, Pak Pet, sayang lu. Karena siang dia bilang gitu. Kenapa gak dimatikan? Nah saudara, gak semua orang memikirkan bagaimana pengeluaran. Itu sepele loh, sepele. Lampu. Ada 3 atau 4 ya waktu itu saya gak salah tuh. Kuning-kuning itu ya, jadi nyorot apa waktu jualan apa gak tahu lah. Tapi sudah gak dipakai. Dia bilang, Pak Pet, dimatikan saja. Saudara, kita pelayanan tidak harus khotbah seperti saya. Pelayanan tidak harus pergi ke bangsa-bangsa. Sekecil apapun, engkau terima kok yang dari Tuhan. Yang sepakat katakan, baru saudara akan melihat kelegaan. Nah lihat Bapak Ibu, saya kemarin telepon menjelaskan ayat ini. Kok yang kupasang itu, jawab, dan bebanku pun, yang ngomong Tuhan. Artinya apa? Saya bilang, saya mengampuni papa saya, bukan dengan kekuatan saya. Memang itu perintah. Tapi Tuhan yang memberi kemampuan. Saya jelasin, agama semua mengajar berbuat baik. Tapi Yesus bukan cuma mengajar, dia memberikan kemampuan untuk kita melakukan. Yang percaya katakan? Yang percaya katakan? Jadi Tuhan Yesus itu memberi perintah, bahkan lebih. Ampuni orang yang menyakitimu, bayangin Bapak Ibu. Tapi Tuhan memberikan kemampuan. Maka dari itu Tuhan berkata, kok yang kupasang enak, bebanku pun ringan. Terima kok yang dari Tuhan. Yang sepakat katakan. Makanya saudara kalau nggak pelayanan, sudahlah pasti hidup saudara kan fokus kepada dirimu. Tapi pada waktu saudara fokus untuk orang lain, saudara akan merasa beda. Saudara akan merasa dipakai Tuhan, dihargai Tuhan, engkau dipakai. Dulu Bapak Ibu saya kepengen Singapura aja, nggak pernah kelakon. Kemarin dihitung saudara, saya 64 negara pergi jadi berkat. 64 negara. Ya, makanya saya percaya saudara. Kita percaya tanda-tanda itu akan menyertai. Yang percaya katakan, uang akan menyertai. Pada saat saudara punya sikap hati yang benar. Next. Nah ini Bapak Ibu yang jadi persoalan. Katanya kepada mereka semua, bukan cuma murid ya.
Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya tiap hari, dan mengikut aku. Nah Bapak Ibu, ayat pertama saja sudah jadi masalah. Yaitu apa? Setiap orang yang mau mengikut. Nah saudara, ada orang percaya Yesus, belum tentu dia ikut maunya Tuhan. Ada orang percaya Yesus, belum tentu dia mengikut cara berpikirnya Tuhan. Ada orang jadi Kristen, belum tentu rela ngikutin jalan-jalan Tuhan. Makanya Tuhan ngomong apa? Pikiranku bukanlah pikiranmu, jalanku bukanlah. Nah ini saudara, kalau saudara nggak pengen, nggak perlu ayat ini, hapus. Aku nggak mau ikut Yesus. Aku mau cuma jadi Kristen. Aku cuma jadi orang Kristen yang ke gereja. Selesai, sudah. Tapi saudara akan tetap dengan beban hidupmu. Ini Tuhan ngomong, setiap orang yang mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Setelah menyangkal diri, memikul salibnya. Itu tadi koknya. Dan baru ikut Yesus. Nah, apa arti menyangkal diri? Nah, ini tentang waktu bangsa Israel mau masuk Kanaan. Ya. Ada dua kelompok, Joshua dan Kaleb, dan 10 pemimpin. Ini 10 pemimpin loh Bapak Ibu. Jangan berpikir ini orang Israel biasa. Pemimpin. Orang-orang yang memimpin, yang punya tanggung jawab, beri kabar ke sukunya, beri kabar kepada Musa. Ini 10 pemimpin. Tapi lihat, yang 2 orang berkata, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju, menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Coba saya mau tanya, dari 2 ini, yang menyangkal diri itu yang mana? Yang 10 ya, mayoritas. Orang-orang yang pergi ke sana bersama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Saudara, logika, fakta, keadaan ini 100%, 1000% benar. Ngerti? Ngerti Bapak Ibu? Logika, fakta, keadaan yang dikatakan ini betul. Musuhnya gede-gede, musuhnya raksasa, jauh lebih banyak, tidak salah. Pertanyaan saya, dari 2 grup ini, yang mana yang mengikuti yang Tuhan mau, yang mana yang menyangkal diri? Yang mana? Kiri atau kanan? Yang menyangkal diri, yang 2 atau 10? Yang 2 angkat tangan. Yang 10 angkat tangan. 2 dan 10 angkat tangan. Yang menyangkal diri itu yang ini Bapak Ibu. Dia ngikuti. Tuhan mau kasih tanah Kanaan. Yang pengen tanah Kanaan itu bukan Musa, Tuhan sendiri. Yang mau berikan kita transfer of wealth itu Tuhan. Yesaya 60 bukan kita. Halo? Yang percaya katakan? Itu Tuhan. Nah ini sama. Untuk mempercayai hal yang tidak mungkin. Untuk mempercayai fakta yang berbeda. Untuk mengalami keadaan yang seperti ini perlu menyangkal diri. Tidak, kita pasti bisa. Yang 10, loh logis dong. Yang logika dong. Gak mungkin lah, musuhnya gede-gede kok. Semua raksasa, jauh lebih banyak. Gak mungkin.
Joshua dan Kaleb, dia menyangkal diri. Siapa yang mengerti arti menyangkal diri, katakan. Ternyata menyangkal diri itu sini, saudara. Menyangkal diri itu di mulut. Perangnya di otak. Kalau saudara sudah kalahkan, berani ngomong. Next. Perhatiin ya. Kitab Yoel disebut kitab pemulihan. Kenapa? Salah satu perintahnya, maklumkanlah hal ini di antara bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Sekali lagi ya, perangnya itu di sini. Gerakkanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil maju. Untuk apa? Lihat Bapak Ibu, merubah konsep berpikir. Mata bajak berubah jadi pedang. Pisau pemangkas berubah jadi tombak. Ini perubahan yang sangat kontras. Pisau pemangkas berubah jadi tombak. Pisau pemangkas bukan untuk perang. Berubah jadi tombak yang menghancurkan, membunuh musuh. Mata bajak jadi pedang. Mata bajak bukan untuk menghancurkan musuh. Pedang untuk menghancurkan musuh. Yang mengerti katakan, pedang itu firman Tuhan. Yang percaya katakan. Nah ini saudara. Nah apa prakteknya? Nah ini. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, inilah menyangkal diri. Yang sakit berkata aku sembuh. Yang miskin berkata aku diberkati. Nggak ada yang jawab. Itu menyangkal diri itu begini Bapak Ibu. Yesus berkata, aku ini rela lahir di kandang domba. Aku rela miskin supaya kau tidak miskin lagi. Bukan untuk memperkaya diri. Supaya hidup kita jadi berkat. Nah Bapak Ibu lihat. Gideon ini ngumpet loh. Gideon ini di gua loh. Ketakutan. Tapi lihat apa kata Tuhan. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya. Demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Guyonan ini saudara. Saya mau tanya. Malaikat tahu gak Gideon takut? Tahu betul Bapak Ibu. Sampai sudah lihat ya Gideon sampai. Tuhan aku minta tanda. Aku minta tanda. Aku minta tanda. Kenapa? Sulit dipercaya. Makanya saya mau beritahu saudara, berkat akan mengejar kita saudara. Bukan kita mengejar berkat. Yang percaya katakan, sekarang sedang Tuhan buat di tempat-tempat penggalian. Izinkan Tuhan punya cara, izinkan Tuhan punya waktu. Nanti sadek sanyet. Asrama, tempat, bahkan penunjang, semua jadi dalam sekejap. Itu Tuhan. Makanya saudara, ini kalau Bapak Ibu ya karena sudah sering baca firman. Kenapa Gideon tuh gak bisa terima? Ya karena guyonan. Bayangin Bapak Ibu, coba bayangin aja lah. Datang ke tempat orang yang lagi bingung, bayar utang, bingung. Oh terus saudara, kamu diberkati ya, duitmu banyak. So diantem loh saudara. Itu, ini orang ngawur nih. Wong aku lagi stres, gak punya duit, ngomong duitmu banyak. Itu menyangkal diri. Ini Tuhan memepet, memaksa Gideon untuk menyangkal diri. Saudara, apakah Gideon langsung percaya? Enggak lu. Baca saudara, setelah itu Gideon dia berkata. Buktinya, dia ngomong gitu loh. Kita mau lakukan tindakan profetik nanti hari Jumat. Saudara tulis semua kelemahan, semua persoalan, semua apapun. Kita mau injak sama-sama. Karena Yesus sudah kalahkan semua persoalan hidupmu. Yang percaya katakan. Saya bilang saya setuju banget. Itu tindakan profetik yang benar.
Artinya apa? Saudara sudah tidak dibebani oleh masalahmu. Masalahku tetap ada, tapi Yesusku tidak berubah. Halo? Dia tetap menyertai. Amin. Ini Bapak Ibu. Loh saudara, makanya Gideon nih waktu didatangi malaikat, guyonan iki. Guyonane ora mutu iki. Ngenyek iki. Ketakutan setengah mati. Muncul dari gua aja gak berani loh saudara. Makanya malaikatnya yang datang. Ngomongnya pahlawan yang gagah berani. Wong ketakutan kok gagah berani. Ini arti menyangkal diri. Yang percaya katakan, berat atau ringan? Berat atau ringan? Sebetulnya ringan, beratnya di mana? Makanya caranya saudara ngucap terus. Iman timbul dari next. Lihat Bapak Ibu di kitab Yoel, begitu deklarasi ngomong terus yang genah, ngomong firman, jadinya ini. Ayo kamu diganti saya. 2, 3, maka saya akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan saya akan memuji-muji nama Tuhan Allah saya yang telah memperlakukan saya dengan ajaib, dan umat Tuhan tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Halo. Amin. Ini janji Tuhan, kitab sampai disebut kitab pemulihan. Dimulai dari mana? Dari mulut Bapak Ibu. Makanya kalau saudara gaulnya sama orang yang negatif terus, ya sudah akan hancur. Baca bersama saya 2, 3. Saya akan mengetahui bahwa saya ini ada di antara, Tuhan ini ada di antara orang Israel, dan bahwa Tuhan adalah Allah saya dan tidak ada yang lain. Dan umat Tuhan tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan 2 kali Bapak Ibu. Dia serius dengan kita. Yesus sudah mati cukup untuk saudara dan saya. Tidak perlu mati kedua kali. Amin. Itu Yesus. Paulus ngomong, kenapa kami? Dia bersama Timotius. Kami memiliki roh iman yang sama. Ada orang Kristen yang tidak punya roh iman. Yaitu apa? Omongannya negatif terus. Lebih percaya fakta. Firman harus mengalahkan fakta. Yang percaya katakan, dan itulah roh iman. Ngomong roh iman. Kita harus punya roh iman. Amin. Seperti tertulis, aku percaya sebab itu berkata-kata. Kami sekarang Paulus pribadi, Paulus dan Timotius percaya juga kami berkata-kata. Makanya kuncinya ini. Kalau saudara sedikit berbicara firman, sedikit memperkatakan firman, sulit untuk melihat mujizat. Makin banyak ngomong, makin sesuai firman, makin ajaib. Lihat, iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Yang percaya katakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Saudara, Tuhan kita ajaib. Saya mau cerita ya. Di Sumatera, di sebuah tempat. Bapak Ibu pernah baca gak di Alkitab? Di zaman Sodom dan Gomora. Ada orang-orang yang berniat jahat, yang mau memasukkan, ada malaikat di situ. Dan mereka mencari pintunya gak ketemu. Pernah baca gak? Hah? Itu bukan perjanjian lama sudah. Ini barusan kejadi. Mereka ibadah saudara. Dan mereka cari saudara. Rumah yang mana? Bapak Ibu tahu. Mereka datang cari pintu. Gak ketemu. Halo. Cari. Gak ketemu. Yesus hidup dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, saudara. Aku dengar gitu, saya bilang, Tuhan,
Itu perjanjian lama. Itu masa kejadian. Tuhan bisa lindungi. Maka nyanyian tadi, walaupun gunung tidak berpindah. Ayatnya gunung harus pindah. Belum tentu. Kalau nggak pindah, Tuhan bisa membuat kita melangkah. Tuhan bisa menyingkirkan cara Tuhan. Amin. Biar dia punya waktu. Saya bilang, wih keren banget. Sampai nyari pintu nggak ketemu. Jadi mereka dari luar lihat. Dari luar dengar. Ini ada yang ibadah. Yang beda. Tapi dicari nggak ketemu. Sudah tahu apa? Pergi mereka. Sudahlah Tuhan kita keren. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Penuhi pikiranku. Penuhi pikiran Dengan firman Tuhan. dengan firman, Dengan hati Tuhan. dengan hati Tuhan, Supaya supaya aku belajar memperkatakan. aku belajar Berikan roh iman. memberikan roh iman, Berikan roh iman. berikan roh iman, Supaya kami dan keluarga kami supaya kami dan percaya percaya kepada firman Tuhan. pada firman Lebih dari fakta. lebih dari keadaan. keadaan, Sehingga sehingga kemerdekaan kemerdekaan memerdekakan kami. memerdekakan. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Paksakan Tuhan, paksakan. Supaya kehendak-Mu jadi. Paksakan Tuhan, karena kami percaya tanda-tanda itu menyertai. Kami percaya transfer of wealth. Kami percaya sadek-saknya Tuhan. Amin. Kami percaya Engkau punya waktu dan cara yang elegan, yang tidak kami pikirkan. Dan kami mau sepakat dengan Engkau. Terus buat mulut dan hati kami sepadan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang ajaib. Kami hanya lakukan tindakan profetik saja. Kami percaya, kami mau katakan pada dunia, kami mau katakan kepada setan bahwa Tuhan sudah menang. Dan kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, biar Jumat Agung nanti sungguh-sungguh keajaiban Tuhan terjadi atas kami. Terima kasih Tuhan, biar roh pemulihan segala sesuatu bekerja maksimal. Roh kita dipulihkan, jiwa kita sehat, tidak mudah marah, tidak mudah tertekan, tidak mudah putus asa, keluarga jadi harmonis, bisa menerima satu dengan yang lain, bukan hanya kelebihan tapi kekurangan, dan tubuh kita sehat, makin tua makin sehat, tidak ada penyakit yang bertahan, ekonominya diberkati, karena transfer of wealth sedang terjadi dalam percepatan dan akselerasi Tuhan. Kami terima berkat semuanya demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang menerima dan percaya kata